Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam hangat untuk guru tercantik kita Butika dan untuk seluruh teman-teman yang hadir dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Walau hanya melalui tatap digital, semoga kita senantiasa semangat untuk mengikuti kegiatan hari ini. Oke, sebelumnya 2 minggu yang lalu kita telah mendapatkan misi untuk menyelesaikan perihal budidaya pembenihan ikan lele. Nah, tapi 1 minggu kemudian kita mendapatkan kegiatan memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia, sehingga terjeda dalam beberapa waktu untuk melakukan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Ana Nuriana Sabila, nomor absen 2, sebagai moderator pada presentasi kali ini. Lalu teman saya Falisa Nurul Fitri, nomor absen 36. Saya Keisha Natayana Wirawan, absen 16. Saya Sekarvinda Khairunisa, absen 32. Saya Hasna Fadilisa, dari nomor absen 14. Saya Azahida Kusna, nomor absen 3. Saya Talita Altas, nomor absen 34. Oke, untuk pertama kita akan mengetahui atau mempelajari perihal gagasan atau ide peluang dari usaha budidaya pembenihan ikan lele beserta omsetnya yang akan dijelaskan dengan teman kita yaitu Yona dan Hasna. Dipersilahkan. Maaf sebelumnya teman saya Talita akan melakukan share screen berupa PowerPoint agar membantu kita dalam melakukan presentasi. Oke. Mungkin saya cek dulu share screen dari Talita, apakah sudah tersedia? Mengenai ide dan gagasan beserta omsetnya untuk dijelaskan oleh Yona dan Hasna. Gambaran peluang usaha budidaya ikan lele. Usaha budidaya ikan lele, segmen pembenihan semakin meningkat. Pembenihan sendiri merupakan tahap awal dalam proses budidaya perikanan yang hasil akhirnya berupa benih ikan untuk persiapan pendedaran. Dan usaha ini telah menjadi usaha ekonomi produktif bagi masyarakat. Karena permintaan pasar yang selalu naik, teknis operasional yang relatif mudah, dan implementasi hasil yang beragam sehingga peluang dan potensi selalu mengarah pada keuntungan. Apabila kita lihat dari potensi di daerah Kabupaten Cilacap, sektor perikanan laut, air tawar, dan payau masih banyak digali dan dimaksimalkan karena potensinya yang begitu banyak. Akan sangat disayangkan apabila potensi tersebut tidak ditingkatkan menjadi peluang usaha. Walau masih banyak potensi yang belum tersentuh warga, tetapi ada komoditas perikanan daerah yang sudah mulai terintis dengan baik, yaitu pemberdayaan ikan di daerah Majenang Kabupaten Cilacap. Patut diapresiasi dan didukung selalu agar dapat berkembang memenuhi permintaan pasar. Belum lagi, selama pandemi tercatat banyak sekali masyarakat di Cilacap yang melakukan urban farming atau bercocok tanam di rumah. Contohnya adalah budik damber atau yang biasa disebut dengan budidaya ikan dalam ember. Permintaan ikan konsumsi khususnya ikan lele yang semakin meningkat menjadikan peluang usaha sangat terbuka bagi para pelaku usaha pembesaran. Dengan tingkat konsumsi yang tinggi yang terlihat melalui warung-warung makanan dengan menu ikan lele, berdampak secara langsung terhadap kebutuhan benih ikan lele oleh para pengusaha. Kondisi ini membuat para petani pembenihan ikan lele untuk semakin memanfaatkan usaha pemasaran produknya karena banyak konsumen yang datang langsung ke lokasi pembenihan. Untuk satu siklus usaha pembenihan dapat menghasilkan benih ikan lele 30.000 sampai 50.000 ekor dengan berbagai macam ukuran. Berdasarkan ukurannya, beginilah perkiraan omsetnya. Untuk ukuran lele 3 sampai 2 cm, harga satuan adalah Rp150 per ekor. Untuk unit produk terjual sejumlah 50.000 ekor dan omset yang diperoleh adalah Rp7.500.000. Ukuran ikan lele 4-5 cm, harga satuannya adalah Rp200 per ekor. Unit yang terjual sejumlah 50.000 ekor
dan omset yang dihasilkan sebanyak 10 juta rupiah. Untuk ukuran lele 6-7 cm, harga satuan sebesar 300 per ekor dan unit produk yang terjual sejumlah 50.000 ekor dan omset yang dihasilkan sejumlah 15 juta. Dan seterusnya dengan rumus perhitungan omset yaitu harga jual kali unit produk terjual. Untuk merintis suatu usaha pembenihan ikan dengan baik, tentunya harus melihat prospek usaha jangka pendek, menengah, dan panjang. Selanjutnya, untuk memulai usaha pembenihan ikan harus diketahui bagaimana prospek usaha ini. Setelah mengetahui prospek usaha, barulah membuat rencana usaha, mempersiapkan sarana dan prasarana, serta modal usaha. Baik, terima kasih kepada Kak Yona dan Kak Hasna atas penjelasannya. Lalu kita lanjut untuk mengetahui apa aja sih yang harus disiapkan alat dan bahannya beserta modal usahanya untuk melakukan budidaya pembenihan ikan lele. Saya persilakan untuk Karvinda Hairunisa. Modal usaha ikan lele dalam video yang tercantum untuk 3.000 bibit lele 7-8 cm yang berharga 300 perak, kita mendapatkan harga 900.000 untuk total harga bibit lele. Dan untuk pakannya pakannya dan menjadi bibit hingga panen menggunakan perbandingan 1:1. 300.000 ekor benih lele membutuhkan 300 kilo pakan hingga panen. 1 kilo pakan berharga 10.000, jadi total pakan yang dibutuhkan adalah 3 juta. Total biaya permodalan ikan lele sampai panen adalah 900.000 dan 3 juta. Totalnya 3.900.000 di luar probiotik yaitu tenaga, sewa kolam, pekerja, dan lain-lainnya. Alat bahan yang digunakan itu alatnya yang pertama adalah pengadaan air bersih seperti pompa air atau pompa celup. Yang kedua, pemijahan ikan lele seperti kakaban. Yang ketiga, pendederan benih ikan lele seperti blower. Yang keempat, pemanenan dan penyortiran benih ikan lele seperti seser. Yang kelima, pengemasan benih ikan lele seperti plastik, styrofoam, dan tabung oksigen. Bahan penunjang pembenihan. Sebelum melakukan pembenihan, ikan lele perlu menentukan atau memilih bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan tergantung pada proses pembenihan, yaitu persiapan sarana dan prasarana, media pemijahan indukan, pemeliharaan induk, pemijahan, pembenihan, penetasan telur, dan pemeliharaan larva dan benih. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan lele tersaji pada gambar berikut. Bisa dilihat di PPT ada bahan-bahan yang perlu dibutuhkan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk Kak Sekar. Wah, luar biasa sekali ya jika kita lihat dari modal usaha dan alat serta bahannya. Untuk investasi ada pembuatan bak terpal, volumenya 3, satuannya buah, harga satuan 150.000, jumlah harga 450.000. Untuk pompa air aerator ada 3 buah, harga satuannya 450.000, jumlah harga 1.350.000. Untuk kakaban ada 5 meter, harga per meternya 5.000, jumlah harganya 25.000. Untuk seser ada 2 buah, harga satuannya 2.000, jumlah harganya 4.000. Untuk sikat ada 1 buah, harga satuannya 10.000, jumlah harganya 10.000. Untuk selang ada 2 buah, harga satuannya 2.000, jumlah harganya 4.000. Untuk baskom ada 2 buah, harga satuannya 3.000, jumlah harganya ada 6.000. Jadi total biaya investasinya ada 1.849.000. Yang kedua ada biaya operasional, ada biaya tetap berupa perawatan alat 5%, 1 paket
berharga 92.450 jika di total 92.450. Kemudian ada penyusutan 10% berupa satu paket seharga 184.900 jika total biaya tetapnya 144.350. Kemudian ada biaya variabel. Yang pertama ada induk betina 3 ekor, per ekornya 30.000 jika di total 90.000. Kemudian ada induk jantan 3 ekor, per ekornya 30.000 jika di total 90.000. Kemudian ada pakan induk 180 kg, per kilogramnya 5.000 dan di total 900.000. Kemudian ada pakan benih berupa cacing Tubitox 60 liter, per liternya Rp5.000 jika di total Rp300.000. Kemudian ada telur ayam atau telur bebek 46 butir, per butirnya 1.500 jika di total 69.000. Kemudian ada pakan buatan 2 karung, per karungnya 140.000 jika di total 280.000. Jadi total biaya variabelnya 1.729.000. Ya, untuk penjualan benih ukuran 1-2 cm dengan jumlah 900.000 ekor dengan harga satuan Rp15, totalnya Rp13.500.000. Dan untuk penghasilan per tahun bisa mencapai Rp11.493.650. Penghasilan per bulan Rp957.800. Penghasilan per siklus Rp239.450. BEP produksi bisa dihitung melalui biaya operasional dibagi harga jual per ekor. BEP penjualan bisa dihitung melalui biaya produksi dibagi total produksi. RC ratio total pendapatan dibagi biaya produksi. Payback periode bisa dihitung melalui total investasi dikali 1 tahun dibagi keuntungan dalam 1 tahun. Ya, kalau kita lihat-lihat secara lebih detail, ternyata sistem administrasi yang diterapkan dalam budidaya pembenihan ikan lele begitu sangat rinci ya. Tapi justru mungkin semakin rinci penjelasannya atau catatannya akan semakin baik. Selanjutnya, persiapan dalam diri yang kita siapkan private atau pribadi telah dijelaskan. Lalu, maka kita lanjutkan untuk penjelasan persiapan dari luar yang bersangkutan dengan orang luar. Kita mungkin pernah mendengar apa yang kita lakukan akan kembali kepada masyarakat, karena kita sejatinya adalah masyarakat yang mengabdi pada masyarakat juga. Lalu, bagaimana sistem pemasaran yang dapat menarik masyarakat agar perolehan omset atau keuntungan semakin membaik? Hal tersebut akan dijelaskan oleh Kak Alza Hilda. Waktu dan tempat dipersilahkan. Strategi pemasaran yang kami gunakan yaitu yang pertama menjadi supplier pasar. Dengan cara pemasaran ini, kami memiliki strategi khusus untuk mengalahkan supplier lama atau untuk mendapat bagian dari permintaan yang ada di pasar tersebut, yaitu dengan memberikan pelayanan yang lebih baik dan kualitas yang lebih baik, sehingga para pedagang ikan di pasar tertarik untuk bekerja sama dengan kami. Dan kami akan mendapatkan keuntungan besar di bisnis ikan lele ini. Yang kedua, menjual benih ikan lele. Kami juga menjual benih ikan lele kami kepada para perintis usaha budidaya lele. Yang ketiga, bekerja sama dengan kolam pemancingan ikan lele. Kami bekerja sama dengan para pengusaha kolam pemancingan ikan lele dengan menjadi pemasok ikan lele berkualitas, harga terjangkau, dan pelayanan yang baik, bertujuan agar para pengusaha tersebut bersedia menjadi mitra setia kami. Yang keempat, bekerja sama dengan rumah makan atau restoran. Kami bekerja sama dengan rumah makan, restoran, warung pecel lele, dan lainnya untuk bekerja sama dengan mengambil hasil panen ikan lele di tempat kami. Caranya,
dengan memberikan brosur sehingga pemilik warung makan dapat melihat jenis kualitas lele yang kami jual. Kami menawarkan harga yang cukup miring dibandingkan dengan pelaku bisnis lele lainnya, sehingga pembeli memilih untuk membeli ikan lele dari tempat kami. Yang kelima, bekerja sama dengan supermarket. Kami memilih bekerja sama dengan para pemilik supermarket untuk menerima hasil dari panen ikan lele kami. Dengan berhasil menjadi pemasok ikan lele di supermarket, maka kami akan mendapatkan penghasilan besar. Hal ini karena harga ikan lele di pasar tradisional dan supermarket memiliki perbedaan harga yang lumayan tinggi. Itulah strategi pemasaran dari kelompok kami. Baik, terima kasih untuk Kak Hilda atas penjelasannya. Rangkaian materi telah kita lalui. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan, kami persilahkan.